Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Pembaca Kisah. Kali ini kami ingin membacakan sebuah kisah yang sangat menarik dari sahabat Rasulullah SAW yang konon katanya dia ini dinikahkan oleh Allah dengan bidadari surga. Siapakah dia dan seperti apakah kisahnya? Mari simak di Sang Pembaca Kisah. Julaibib merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebagai sahabat Nabi, Julaibib tidak begitu populer. Julaibib lahir dari keluarga miskin tak terpandang. Wajahnya juga tak tampan, tidak menarik, penampilannya lusuh, kumuh, hitam, dan bertubuh pendek. Kalau bahasa anak sekarang, not good looking. Keadaannya yang demikian membuatnya sering mendapatkan hinaan dari orang lain. Dan suatu ketika, Nabi Muhammad SAW tengah berjalan di sekitar rumah Julaibib. Rasulullah menanyakan kepada Julaibib, apakah ia tidak ingin menikah? Kemudian Julaibib membalas pertanyaan Nabi dengan santun, dengan senyuman. Julaibib berkata, siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah? Kata Julaibib sambil ia tersenyum. Saat menjawab pertanyaan Nabi, tidak ada rasa sedih di raut wajah Julaibib. Menanggapi jawaban Julaibib, Nabi juga tersenyum dengan lembut. Mungkin dengan anggapan memang tidak ada orang tua yang mau menyerahkan anaknya atau anak perempuannya kepada Julaibib. Nabi kembali bertanya kepada Julaibib dengan pertanyaan yang sama, dan begitu pun dijawab dengan pernyataan atau jawaban yang sama oleh Julaibib. Sampai-sampai 3 hari berturut-turut Rasulullah menanyakan hal yang sama kepada Julaibib, dan begitu pun Julaibib juga menjawab hal yang sama. Namun pada hari ketiga, Nabi tak hanya sekedar bertanya. Beliau dengan lembut menarik tangan Julaibib dan Rasulullah membawanya ke sebuah rumah, di mana rumah ini itu pemiliknya adalah salah satu pemimpin Ansor. Kepada pemilik rumah itu Nabi meminang putrinya. Ya tentu sontak sang pemilik rumah kegirangan, senang. Siapa yang tidak mau bermenantukan Rasulullah? Siapa yang tidak mau menantunya Rasul SAW? Dan pemilik rumah ini berkata, tentu ya Rasulullah, dengan senang hati, jawab pimpinan Ansor atau pemilik rumah ini. Kemudian Rasulullah berkata, tapi aku melamar putrimu bukan untukku, melainkan untuk sahabatku Julaibib. Kemudian mendengar jawaban Nabi, pemimpin Ansor itu tidak serta-merta langsung menjawab. Dia tahu kalau Julaibib adalah pria buruk rupa dan miskin. Tentu ia tidak mau anak putrinya menikah dengan pria seperti itu. Dari belakang terdengar suara wanita ikut masuk di percakapan antara Rasulullah, Julaibib, dan si pemimpin Ansor ini. Ayah, ibu, apakah kalian akan menolak pinangan Rasulullah? Ternyata itu suara putrinya, putri sang pemimpin Ansor tersebut. Suara putrinya yang dari tadi mendengar pembicaraan mereka, kemudian keluar dari kamarnya. Jika Rasulullah yang melamar, apakah ayah dan ibu akan menolak?
Aku sekali-kali tidak akan menolaknya. Aku yakin Rasulullah tidak akan membuat kita sengsara, kata putrinya tersebut. Perkataan tegas dari putrinya membuat pimpinan Ansor dan istrinya luluh. Akhirnya Julaibib mendapatkan seorang bidadari dunia yang cantik dan baik hati. Jadinya Julaibib dinikahkan dengan anak pemimpin Ansor tersebut atas dasar kemauan dari si anak pimpinan Ansor tersebut. Tak berselang lama setelah upacara pernikahan dilangsungkan, seruan jihad bergema memanggil Julaibib. Julaibib langsung bergegas untuk berangkat perang. Dan ketika perang selesai, Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang lain. Para sahabat itu tengah mengevakuasi mayat-mayat para mujahid. Rasulullah bertanya nih kepada para sahabatnya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, semua sudah kita temukan, sahut para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah kalian kehilangan seseorang? Rasulullah kembali bertanya kepada para sahabat. Kemudian para sahabat menjawab pertanyaan Rasulullah kembali. Tidak ya Rasulullah, semua pasukan sudah kembali. Yang syahid sudah kita temukan, jawab salah satu sahabat. Kemudian, apakah kalian kehilangan seseorang? Pertanyaan itu sampai diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata, aku kehilangan Julaibib. Sahabat yang lain tak terpikirkan dengan nama Julaibib. Setelah disebut Rasulullah, kemudian mereka baru bergegas mencari Julaibib. Sungguh sangat disayangkan, Julaibib sudah meninggal dunia. Tak segan Rasulullah membobong jenazah sahabatnya. Menggunakan kedua tangannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga yang memasukkan jasad Julaibib ke liang lahat. Julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari Julaibib. Rasulullah mengulangi kalimat itu 2 kali. Ternyata kedudukan Julaibib di mata Rasulullah begitu istimewa. Julaibib baru saja mendapatkan bidadari dunia, namun bidadari surga lebih merindukannya. Ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dinikahkan dengan bidadari. Masya Allah, luar biasa sekali kisah dari sahabat Nabi Julaibib. Semoga kita banyak mendapatkan ibrah dari kisah Julaibib tadi. Dan buat teman-teman yang ingin dibacakan kisah-kisah lainnya, bisa request di kolom komentar. Dan saya minta maaf apabila ada salah-salah kata maupun salah penyampaian, atau teman-teman bisa koreksi dan nasihati saya apabila ada salah-salah. Dan apabila benar, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kisah kali ini, kisah Julaibib yang dinikahkan Allah dengan bidadari surganya. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di Sang Pembaca Kisah di kisah-kisah berikutnya.